Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Erlangga Channel. Di sini kita akan membahas seputar materi pendidikan geografi. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan like dan tekan lonceng notifikasinya. Ingat, menekan lonceng notifikasi dan subscribe itu gratis. Selamat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Erlangga Channel. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 yang sebelumnya dari materi bumi sebagai ruang kehidupan yang sudah ada di part 1. Kali ini kita akan membahas dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan yang dikemas dengan trik cepat, mudah, dan gampang untuk memahami materi geografi. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu apa itu rotasi dan revolusi. Secara definisi, rotasi itu politik. Sebelum kita lihat dampak, kita lihat rotasi itu apa. Ini ya sedikit agak religius, sedikit agama, bukan ya, tapi karena memang konsep dasarnya setiap ilmuwan itu sampai sekarang belum bisa menjelaskan kenapa bumi itu berputar. Fenomena ini kenapa bumi itu berputar? Cuma ada atas kuasa Tuhan. Inilah keuntungan kita bagaimana masyarakat Indonesia yang berataskan ketuhanan yang Maha Esa, yang mempercayai adanya Tuhan, bahwasanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala bumi berotasi berputar dengan teratur dan disiplin selama 23 jam 56 menit setiap harinya, ya. Digenapkanlah menjadi 24 jam. Peristiwa siang di satu tempat di bumi pada dasarnya tempat tersebut sedang menghadap sinar matahari. Sedangkan peristiwa malam adalah permukaan bumi yang sedang membelakangi sinar matahari. Ini artinya di dalam Al-Quran, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Surat An-Nazi'ah ayat 29. Itulah rotasi, jadi perputaran bumi setiap harinya itu adalah rotasi. Kalau revolusi itu perputaran bumi dari titik nol mengelilingi matahari sampai lagi nanti di titik nol selama 365 hari, itu namanya satu revolusi. Ya, jadi kalau setiap harinya itu namanya rotasi. Kalau satu kali setahun dalam melingkari matahari itu namanya revolusi. Sekarang akan kita lihat apa saja dampaknya terhadap kehidupan. Sebenarnya kita memang sudah mengalami, cuma kadang-kadang kita nggak tahu namanya. Oke, untuk itu saksikan terus video ini sampai habis. Stay tune on my channel karena kita akan sama-sama belajar. Bapak pun juga belajar di sini. Jadi bukan Anda saja yang belajar. Ini pun Bapak juga belajar. Oke, pertama dampaknya adalah pergantian siang dan malam. Hal ini terjadi secara pergantian, yaitu panjang waktu siang dan waktu malam rata-rata 12 jam. Jadi kalau digenapkan keduanya itulah 24 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Jadi daerah kutub itu biasanya siang dan malam itu berbeda lamanya, tidak selalu 12 jam. Tidak sama dengan daerah-daerah yang ada di garis khatulistiwa, termasuk negara kita, Indonesia itu kan berada di garis 0 khatulistiwa atau 0 lintang. Itu biasanya perbedaan waktunya siang dan malam itu terasanya 12 jam. Tapi kalau ada daerah-daerah kutub seperti yang ada di kutub Arktik pun kutub Antartika itu beda, ya. Kenapa sampai beda? Nanti kita akan lihat di revolusi ini, ya. Yang kedua dampaknya rotasi bumi itu gerak semu harian matahari, ya. Kalau kita lihat pergerakan matahari itu seakan-akan matahari itu berjalan dari timur, terbitnya di timur dan ke barat, tenggelamnya di barat. Karena matahari yang berjalan, tapi bukan matahari itu berjalan, tapi bumi lah yang berputar. Matahari itu di sana saja berputarnya, tapi bumi yang berputar mengelilingi matahari. Ya, jadi dalam rotasi itu terlihat seakan-akan matahari itu berjalan. Itu namanya gerak semu harian matahari, membuat kita seolah-olah melihat matahari bergerak terbit dari timur dan bergerak hingga terbenam di barat. Sementara bukan matahari itu yang berjalan, tapi bumi itulah yang berputar, gitu ya. Oke, ini yang dampak dari rotasi bumi. Kemudian yang ketiga adanya perbedaan waktu, ya. Perbedaan waktu di berbagai bumi juga disebabkan oleh rotasi bumi yang terbagi menjadi 24 zona waktu.
sesuai dengan waktu 24 jam yang dibutuhkan bumi untuk berputar 360 derajat. Jadi bumi itu berputar itu 24 jam ya. Seperti yang dibilang tadi, dan berotasi itu sekitar 24 jam. Pusat waktu sendiri terletak di kota Greenwich. Jadi kalau kita lihat di smartphone kita itu nanti tulis GMT plus 7. Berarti kita duluan 7 jam dari daerah atau wilayah Inggris yang ada di London ya. GMT sendiri panjangnya adalah Greenwich Max Time. Jadi adalah panduan waktu dunia. Di Greenwich panduan waktu dunia yang ada di kota London dengan ikonnya Big Jam ya. Kalau London itu kok ikonnya itu adalah Big Jam. Sebagai panduan waktu dunia itu. Dengan derajat 0 bujur gitu ya. Jadi yang tadanya di sini yang ada peta. Yang ini adalah Inggris, nah di sini adalah 0. Ya. Nah, ini panduannya waktu dunia. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Jadi kalau kita sampai 7 jam karena kita 95 bujur timur ya. Itu berada di kota berada di Sabang ya. Sebelah barat Indonesia, paling barat Indonesia itu kan Sabang. Itu berada di 95 bujur timur. Di 95 bagi 15 itu 7. Jadi kita berjarak 7 jam ini terhitung untuk wilayah waktu Indonesia Barat ya, karena di Indonesia kita mempunyai 3 zona waktu, itu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Jadi kalau Indonesia bagian tengah itu berkisar antara 8 jam. Jadi duluan mereka 1 jam. Jadi kalau kita sekarang jam 1 di Wita itu jam 2. Kalau di waktu Indonesia Timur itu jam 3. Jadi kalau tahun baru kayak kemarin jam 10 itu sudah tahun baru, jam 10 di waktu Indonesia bagian barat itu sudah tahun baru di waktu Indonesia bagian timur, yaitu di wilayah Papua itu sudah tahun baru mereka. Ya, seperti wilayah Ambon, Papua itu sudah tahun baru mereka. Jam 11 nanti malam kita di waktu Indonesia bagian barat itu sudah tahun baru di wilayah Wita, waktu Indonesia bagian tengah itu di wilayah Sulawesi, NTT, NTB, juga termasuk Bali di sana, kemudian Kalimantan ya, itu sudah tahun baru. Kemudian kalau kita ya pas yang 3 jam gitu ya. Dan kebetulan kemarin di Batam itu hujannya sangat lebat sehingga tahun baru kemarin dirayakan dengan membersih-bersihkan rumah dan was-was kebanjiran gitu ya. Oke, kita lanjut. Apa lagi dampak rotasi bumi terhadap kehidupan? Yaitu terjadinya pembelokan arah angin dan arus laut. Jadi pembelokan arah angin dan arus laut ini juga terjadi akibat rotasi bumi yang menyebabkan angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam. Sedangkan pada angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi angin yang bergerak dari kutub utara itu searah jarum jam menggerak ke arah kanan, mengarah ke garis khatulistiwa, yaitu 0 lintang. Sementara yang dari selatan, dari kutub Antartika, di wilayah-wilayah yang ada di kutub selatan itu bergerak anginnya ke arah kiri, berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Dan arus laut ini juga dipengaruhi oleh rotasi bumi gitu ya. Kemudian dampak dari rotasi bumi adalah terdapat efek jet lag saat naik pesawat terbang. Efek jet lag ini maksudnya merupakan sebuah gangguan tidur yang disebabkan karena perjalanan jauh menggunakan pesawat dengan melalui zona waktu yang berbeda. Jet lag ini pada umumnya kamu akan merasa ngantuk pada siang hari, tidak bisa tidur di malam hari, dan baru bisa tidur menjelang dini hari. Karena biasanya kalau kita itu pasti menyesuaikan dengan jam kita ya. Sementara di sana waktunya berbeda gitu. Contohnya, setelah kita berangkat dari Batam ke Arab Saudi atau ke Uni Emirat Arab yang jaraknya dengan kita 5 jam misalkan ya. Kita berangkatnya jam 7. Otomatis kalau seharusnya kalau menurut jam Indonesia kita berangkat 5 jam, nanti sampainya itu sekitar jam 12 gitu. Tapi di sana waktunya masih jam misalnya perjalanannya 5 jam gitu ya. Di sana waktunya jam 7 lagi.
Dia heran kita, kenapa ya lebih tidur sana masih agak sore-sore gitu, belum gelap lagi. Sementara kalau seharusnya kita sudah tidur ini. Ya, jadi itu yang mempengaruhi yang namanya efek jet lag. Ya. Kemudian di akhir, apa dampak dari rotasi bumi terhadap kehidupan adalah bekerjanya satelit komunikasi buatan manusia. Akibat rotasi bumi yang terjadi, satelit buatan dapat mencakup area terus berganti sehingga mampu mengirimkan informasi ke beberapa daerah. Terdapat juga satelit komunikasi yang mampu mendukung sistem komunikasi jarak jauh seperti telepon, pengiriman data, dan juga internet yang selalu kita gunakan. Dengan rotasinya ini bekerjalah satelit ini. Kalau tidak rotasi berarti tidak bekerja. Tidak bisa kita nelpon, kita naik kemari gitu ya. Nah, jadi itulah ada 6 dampak rotasi bumi terhadap kehidupan. Sekarang kita akan lihat dampak revolusi bumi terhadap kehidupan. Apa pula dampak dari revolusi ya? Dari perputaran bumi dalam 1 tahun itu apa dampaknya gitu ya. Oke, secara pengertian dulu kita lihat revolusi bumi merupakan pergerakan atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Hal ini terjadi akibat adanya gaya saling menarik antara gravitasi matahari dengan bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk 1 kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Selama berevolusi, bumi bergerak dengan kemiringan yang membentuk sudut derajat 23,50 derajat terhadap matahari yang diukur dari garis khatulistiwa. Jadi bumi itu berputar tidak tegak lurus, dia agak mereng sedikit. Jadi mereng sekitar 23,50 derajat. Ya. Nah, kalau seandainya tingkat kemiringannya itu kutub utaranya yang lebih condong ke arah matahari, berarti di sini akan terjadi malamnya itu hampir tidak ada gitu ya, karena terang terus, hampir seperti jam 6 sore kita atau jam 5 sore kita lah malam. Padahal sudah waktunya sudah menunjukkan jam 10 malam, tapi suasana langitnya masih seperti jam 5 atau jam 6 sore. Tapi kalau seandainya yang di kutub, perbedaannya di kutub selatan itu karena kemiringan kutub utaranya lebih dekat ke matahari, kutub selatan lebih jauh, berarti kutub selatannya itu siangnya pendek ya, sehingga malamnya lebih lama gitu ya. Kan ini juga yang terjadi di peristiwa seperti kalau orang muslim di bulan Ramadan itu biasanya kalau seandainya tegak sumbunya itu merengnya kutub selatan yang lebih dekat ke arah matahari, sementara kutub utaranya lebih jauh, berarti orang yang di kutub utara itu puasanya sebentar, sementara yang di kutub selatan itu puasanya bisa lama. Ya, kalau kita kalau kita yang berada di garis khatulistiwa atau di ekuator, lebih tepatnya bagian tengah bumi itu tidak ada masalah ya, itu tetap aja puasa sekitar 12 jam di 1 hari. Tapi kalau yang seperti yang case-nya barusan, itu kalau kutub selatannya lebih dekat, sementara kutub utaranya lebih jauh, berarti yang orang-orang yang berada di kutub daerah kutub utara itu puasanya bisa cuma 5 atau sampai 7 jam. Sementara yang di kutub selatannya bisa 14-13 jam puasa di sana, karena puasa itu dari sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, kalau belum tenggelam ya bisa. Gitu. Kemudian apa saja dampak-dampak dari revolusi bumi ini terhadap kehidupan kita? Yang pertama kita lihat ini perbedaan lama siang dan malam. Dia Pak bilang tadi, antara kutub utara kalau sebenarnya kemerengannya lebih dekat kutub selatan daripada kutub utara, berarti yang di kutub utara itu siangnya sebentar, malamnya lama. Siangnya sebentar, malamnya lama. Kalau yang di kutub selatan malah kebalikannya, siangnya yang lama, malamnya sebentar. Nah, jadi inilah perbedaan lama siang dan malam. Kalau terjadinya siang dan malam itu rotasi. Kalau perbedaan lama siang dan malam itu revolusi. Kalian harus bisa membedakan. Nanti kalau perhatikan pernyataan berikut, yang mana yang merupakan bentuk dari dampak rotasi bumi, ya, ini bisa milih gitu, ya. Biar paham. Kemudian yang kedua itu dampaknya adalah perubahan musim. Perubahan musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi. Hal ini merupakan salah satu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan.
Pada umumnya kita mengenal 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, serta musim semi. Namun di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kita nggak ada musim panas ya. Karena kalau musim panas itu selama musim panas tidak ada terdapat turun hujan. Kalau musim kemarau selama musim panasnya masih ada turun hujan. Ya. Itulah, bersyukurlah kita masih tinggal di Indonesia dengan cuma ada 2 musim sehingga kehidupan kita tetap terjaga. Sebenarnya kalau negara 4 musim tidak ada lontong sayur, tidak ada nasi karena tidak tumbuh ya, karena selama 3 bulan itu beku air yang mana tumbuh padi di sana gitu ya. Oke, jadi adanya perubahan musim. Dan bagi kita sendiri sih untuk Indonesia ya perubahan musim ini juga sangat bermanfaat gitu ya. Seandainya satu musim panas atau musim kemarau aja bisa kering kita ya. Di mana kita sumber air lagi gitu ya. Oke, kemudian apalagi dampaknya kita lihat perubahan letak rasi bintang. Ini ilmu astronomi yang biasanya mengenal di sebenarnya kalau kita cukup tahu aja apa dampak dari revolusi itu. Rasi bintang yang tampak berubah juga merupakan salah satu akibat dari revolusi ini. Rasi bintang yang kita kenal dengan zodiak ini sering dikaitkan dengan garis nasib seseorang. Perbedaan susunan rasi bintang yaitu yang terlihat dari bumi sebenarnya terjadi karena posisi kita sebagai pengamat. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, posisi rasi bintang pun seolah-olah berubah. Gitu ya. Sebenarnya lihat situ aja, cuma karena pergerakan bumi, rotasi dan derajat kemiringannya ini yang berubah, setiap tahunnya inilah yang menyebabkan perubahan arah atau dari rasi bintang. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Ya. Revolusi bumi yang mengelilingi matahari menyebabkan timbulnya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari umumnya dikenal dengan posisi matahari yang berubah di tempat yang sama bila diamati secara berkala. Saya lihat dulu Pak, matahari itu terbitnya agak ke sini. Kenapa kalau sekarang terbitnya sini? Itu berarti gerak semu tahunan matahari. Ya. Kemudian yang terakhir dari revolusi bumi itu adalah kalender Masehi. Ya, dampak selanjutnya dari revolusi bumi adalah adanya kalender Masehi yang umumnya kita gunakan. Perhitungan kalender Masehi didapat dari satu kali kala revolusi bumi selama 365,25 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Dengan ini berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Jadi kita bilang tadi, kenapa di Australia mereka lebih duluan tahun baru daripada kita, kenapa kita lebih duluan tahun baru daripada Amerika, ya karena itulah ya, karena bumi itu berputar atau berevolusi ya. Oke, itulah dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Agar dapat memahami simple dengan dikemas dengan gambar ini supaya saya harapkan anak-anak Bapak semuanya juga gampang untuk memahami. Terima kasih telah melihat video ini. Saksikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan subscribe, like, and share. Dan semoga saja video ini bermanfaat untuk pembelajaran geografi dikemas dengan lebih mudah, cepat dalam memahaminya. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di channel Mr. Video Erlangga. Selamat belajar dan geografi for fun untuk video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.